Ya pemirsa, aksi premanisme ini sudah merajalela ya. Yang terbaru ini kan ada pendudukan lahan milik BMKG ya di Tangerang. Ini aset negara aja sudah berani diserobot, diduduki, apalagi dengan kasus-kasus yang mungkin lahan-lahan pribadi begitu, perorangan. Nah, ini kayaknya sudah sangat tumbuh subur ya. Aksi premanisme di Indonesia. Nah, makanya petugas kepolisian terus memberantas kelompok-kelompok tersebut begitu. Nah, untuk membahas soal premanisme yang terus merajalela saat ini, kita sudah ada narasumber yang hadir di studio. Ada Pak Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat pagi, Selamat Pak pagi. Adrianus. Terima kasih diundang. Sama-sama, kita ketemu lagi nih Pak. Yang kedua juga ada Pak Arianto Stadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Pak Arianto. Oke. Langsung saja kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, sesulit itu memberantas premanisme? Enggak, gampang sebetulnya. Kalau gampang kok masih Ya, banyak. tinggal mau apa enggak aja sebenarnya dari dulu itu ya. Sebetulnya premanisme Dari dulu, itu, berarti dari dulu harusnya premanisme itu ya merajalela apabila terjadi pembiaran. Ya, siapa yang membiarkan? Yang nomor satu, rakyatnya jadi korban membiarkan. Yang kedua, aparatnya yang membiarkan. Itu ya, kalau premanisme itu kan suatu pidana yang kelihatan ya sebetulnya. Tapi kecil-kecilan dan susah dibuktikan karena apa? Korbannya jarang sekali lapor. Akibatnya, kalau dibiarkan, ditiru-tiru yang di sana-sana itu. Mulai dari kecil sampai gede gitu. Bahkan sekarang ormas pun ikut-ikut melakukan premanisme. Itu yang terjadi. Saya mengamati premanisme ini ya dari dulu gitu. Kalau sudah ramai banget dilakukan operasi gede-gedean. Dulu pernah tahun 2008 itu. Udah gitu habis itu diem lagi. Tiarap ya. Tiap lagi. Sekarang ini ada lagi gitu ya. Dengan adanya hanya pakai operasi kayak gini nih bisa reda ya. Tetapi kalau itu nanti kemudian dibiarkan lagi ya pasti gede lagi nanti. Nah, Anda mengatakan tadi selain dari masyarakat mungkin pembiarannya, tapi aparat juga ada pembiaran. Apa karena memang tidak ada atensi dari pemerintah? Atau sebetulnya ini kan dapat kabar juga di backing oleh aparat itu juga tuh? Aparat membiarkan premanisme itu ya. Nomor satu, saya banyak sih tapi bisa diklasifikasikan. Nomor satu, aparatnya lalai. Lalai itu kemudian karena dia intelijennya nggak bagus sehingga nggak ngerti di lapangan itu sudah terjadi premanisme. Yang kedua, polisinya takut, gamang karena itu tadi sudah kuat sana sehingga ini mau untuk menindak itu polisi kadang-kadang kalah kan gitu, sehingga dia lebih baik nggak usah bertindak. Yang terakhir ini kemungkinan ada indikasi aparatnya ikut-ikut dapat bagian daripada premanisme itu. Ini yang paling berbahaya. Itulah 3 pembiaran yang terjadi kepada premanisme ini menurut saya gitu ya. Dan obatnya hanya pakai operasi. Nah, kalau rakyatnya membiarkan kenapa? Karena yang jelas nomor satu dia pasti takut melapor. Tidak tahu harus kemana juga. Yang kedua, repot lah kemana harus lapor. Yang ketiga, tidak percaya kalau itu akan ditindak gitu. Sehingga milih dibiarkan. Disitulah preman akan merajalela kemana-mana. Tapi biasanya juga masyarakat justru merasa takut bukan ketika ditindak, tetapi selanjutnya setelah ditindak. Biasanya itu intimidasi yang muncul lebih besar begitu Pak. Tidak percaya bahwa kalau kita lapor itu akan menyelesaikan masalah, malah justru dia diancam oleh itu. Itu yang terjadi, fenomena itu kayak gitulah. Itu dari pengamatan saya bukan kriminolog, tapi saya dari pengalaman saya melayani preman itu udah sejak tahun 2001 dulu kita udah ikut operasi preman ini. Kalau Pak Adrianus nih, ini memang tumbuh subur karena pembiaran? Mungkin nggak sederhana itu ya. Kita agak beda Pak Arianto ya. Karena tadi banyak hal yang dikatakan oleh Pak Arianto soal orang tidak mau lapor, tidak merasa dibantu dan seterusnya. Itu lalu kemudian ciri-ciri dari yang kita sebut sebagai dunia underground, dunia bawah. Ada dunia bawah, dunia atas. Dunia atas itu adalah dunia yang penuh dengan regulasi, penuh dengan ketentuan, orang tahu hak dan kewenangan, orang percaya bahwa negara ada, aparat bekerja. Di situ ada upper ground. Dan kita senang di situ, ya. Tapi juga ada di dunia bawah yang tadi tidak ada aturan, tidak ada ketentuan, semua main kayu, main kekuasaan. Nah, yang terjadi adalah pada kasus Tangsel ini, ini kalau benar ya, sang pemilik tanah kan merasa bahwa dia belum mendapatkan pembelian dari tanah yang diambil oleh negara. Yang diklaim itu. Yang diklaim gitu ya. Maka dia ngadu sana sini nggak gerak. Ngadu itu kan bagian dari kegiatan negara, kegiatan upper ground ya. Lalu kemudian dia tahu bahwa konon katanya ada tentara ikut serta menduduki, maka masuklah dia ke underground. Dia kontak preman, ya kan? Dalam hal ini ormas untuk jaga. Jadi dalam hal ini kritik kita kepada kita semua adalah bahwa
underground ini dibiarkan terlalu banyak. Underground ini. Jadi orang ketika misalnya gini aja lah, ketika kita melanggar sesuatu, kita mikirnya adalah bisa cara lain nggak ya? Bisa damai nggak ya? Nah, ketika ada orang yang kemudian bisa pak, lalu saya aja, itulah preman kan. Nah, yang begini banyak sekali. Nah, yang kelihatan di permukaan seperti ini yang kemudian sekarang dikuyak-kuyak. Tapi sebetulnya semangat preman, semangat underground tuh di kita tuh banyak sekali. Jadi dalam hal ini nggak bisa sekedar dikatakan pembiaran karena kelihatannya filosofi untuk main cari ordal, cari 86, cari sesuatu yang melanggar hukum, main-main yang bersifat itu semua ada di kita. Tinggal kemudian lalu ada orang yang mengkomoditikannya menjadi suatu hal yang bernilai duit. Berarti jadi salah satu opsi atau pilihan jika saja pilihan di atas juga tidak berjalan begitu, mungkin melapor ke polisi. Harapannya kan strategi yang kita jalankan sebagai bangsa adalah kita memperbesar ground, meningkatkan penegak hukum, meningkatkan supremasi hukum, melakukan tata kelola di mana-mana, ya kan? Good governance dikelola gitu ya, sehingga kemudian orang yakin bahwa betapapun tidak ada pengawasan, saya bekerja benar, ya kan, integritas sekarang. Tapi ternyata masih banyak saja peluang di mana underground ini main. Nah, ini menarik nih, ternyata sudah kita 70 tahun merdeka ini nggak turun ini underground ini, malah kemudian tadi kita lebih percaya pada preman, pada. Nah, itu kan berarti sudah membudaya ya ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, kemudian menggunakan tadi kelompok-kelompok ormas untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi diredusir sekedar pada pelanggaran hukum menurut saya. Ini fenomena sosial juga nih, gitu ya. Atau bahkan fenomena politik juga untuk kemudian kalau cuma diredusir pada pelanggaran hukum memang benar seperti kata Pak Arianto. Hari ini diberantas, diharap dia gitu ya. Nanti muncul lagi. Tapi muncul lagi kan. Tapi ketika bicara mengenai apa akar masalahnya tadi, selalu saja kita percaya pada hal-hal yang bersifat melanggar hukum ini sebagai hal yang problem solving, gitu ya. Andaikan saja kita percaya bahwa kalau yang namanya hukum sudah bicara A, pasti A, kita nggak akan pergi kemana-mana. Tapi begitu kita masih percaya bahwa kita masih bisa bisik-bisik, ya, ada orang dalam, ada 86, dan ada cincai, gitu ya. Maka disitulah lalu kemudian banyak pihak bisa menawarkan dagangannya. Dalam hal ini yang kemudian kita tuding adalah ormas, gitu. Pak Arianto, apakah setuju dengan statement dari Pak Adrianus mengingat ternyata ormas ini menjadi salah satu opsi pilihan keamanan untuk masyarakat. Yang dipercaya masyarakat. Itu untuk sudut pandang Pak Adrianus sebagai pakar ya. Ya kalau saya tadi memandangnya dari bidang tugas saya, cuma itu aja. Jadi saya gini. Premanisme ini ya dengan operasi ini, yang kita berantas yang kita tanggulangi hanya maraknya. Tapi kalau untuk menghilangkan premanisme itu nggak mungkin bisa, Kak. Sepanjang ya premanisme itu tumbuh karena masalah makan aja, Pak. Orang mencari penghidupan, ya. Sekarang susah nyari hidup, adanya cuma itu paling gampang, dan kemudian yang kayak gitu kok aman-aman aja, ya itulah preman pasti terjadi. Tapi intinya kenapa itu marah? Itu tadi terjadi pembiaran. Tapi kalau akar permasalahannya sepanjang masih susah mata pencarian dan masih banyak pengangguran dan kemudian ada kelowongan-kelowongan hukum yang di suatu wilayah mana-mana pun itu pasti timbul preman. Gitu. Oke. Nah, ini seperti kasus yang terbaru misalnya 17 orang kan sudah diamankan. Nah, 11 ini anggota ormas begitu. Tapi kan status hukumnya belum jelas nih. Publik juga mempertanyakan transparansi penegakan hukumnya nih gimana gini, gitu. Kalau preman khusus tanah ini, saya kebetulan mantan deputi sengketa di BPN tahun 2011. Jadi saya tuh apal betul bagaimana sengketa-sengketa tanah yang terjadi itu. Nah, kalau preman yang menunggu menunggu lahan-lahan kayak gini ini, memang di pertanahan di Indonesia itu sangat kompleks ya. Kalau terjadi sengketa di Indonesia itu berkepanjangan. Karena apa? Itu tadi di satu sisi mengatakan ya, itu tadi Pak Adrianus mengatakan ya bahwa ini belum dibayar dan sebagainya gitu ya. Sementara dari pihak pemerintah itu sudah bersertifikat ya. Tanah itu kalau di Indonesia ya, hak yang paling bukti alas hak yang paling kuat itu adalah sertifikat. Ya. Kecuali kalau dibuktikan sebaliknya bahwa itu sertifikatnya itu tidak benar ya. Ini hanya bisa dibatalkan kalau pakai PT UN. Nah, sedangkan gire itu sekarang ya mayoritas tanah di Indonesia ini sebelum Pak Jokowi memerintahkan untuk sertifikasi itu masih banyak yang model-model tanah gire itu atau keterangan. Padahal gire itu adalah keterangan bahwa orang itu menduduki situ dan bayar pajak. Itulah kelemahan hukum daripada itu tadi yang pihak ahli waris ya nggak sempat menjadikan ini. Dan sengketa itu, kalau sengketa tanah itu
nggak selesai-selesai karena peran BPN sendiri selama ini ya itu kurang maksimal. Sengketa tanah itu ada yang sampai 50 tahun, 60 tahun belum selesai-selesai. Nah, contohnya seperti ini tadi, kemarin kan didalilkan ya, itu pemerintah punya hak pakai. Hak pakai itu dulu pasti tanah negara, kemudian dibebaskan. Membebaskannya adalah dengan ganti rugi pada ahli waris yang merasa itu tanahnya ahli waris. Tapi kadang-kadang itu tanah negara, bekas hutan misalnya atau apa gitu sehingga jadi tanah negara. Nah itulah terjadi sengketa dan kalau mengatasi sengketa ini sebetulnya kalau BPN itu tegas sebetulnya mudah karena ada sengketa gelar aja semua pihak ya. Kemudian kamu punya apa punya BPN bisa menuntutkan oh ini yang berhak adalah ini gitu. Nah sayangnya Pak kalau sengketa tanah itu biasanya ya yang tadinya A dengan B tapi kemudian ada ini pihak luar begitu ya yang A dengan B ini untuk memenangkan sengketanya dia gugat saya dong ini berperkara ini menang ini berkara dengan ini menang jadi dia punya modal kemenangan di pengadilan. Nah ini kayak gitu yang saya amati dulu waktu saya di deputisi itu satu kasus itu di sini banyak sekali ya kasus pokoknya asalkan tanah-tanah di pinggir jalan protokol yang masih dipagar itu masih tanah sengketa. Dan itu kalau dikaji lagi, yang bersengketa mesti banyak Pak. Ini A, B, C, D lawan D, E, F, G. Itu terjadinya kayak gitu. Kompleksnya kayak gitu. Tapi ini bisa dikatakan, kalau BPN tegas, pasti ini bisa tentukan mana yang salah, mana yang benar, polisi langsung bisa bertindak. Gitu. Baik, Pak Arianus juga saya cukup menarik ya. Kalau tadi menurut Pak Ari, jika memang ada pembiaran, apakah kemudian peran masyarakat yang mempercayakan premanisme untuk menjaga lahan mereka, menggunakan jasa mereka, juga ikut membantu ormas-ormas yang berkedok premanisme ini tumbuh subur di Indonesia. Tapi dijawab sesaat lagi, Pak Arianus setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.